Munculnya kasus Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang merupakan pelajaran yang sangat berharga di abad ini. Bagi orang awam, kasus Al Zaitun merupakan kontroversi, akan tetapi bagi orang yang berpikir cerdas dan berakal sehat, kasus ini merupakan renovasi dan inovasi bagi bangsa Indonesia. Pemerintah dan penegak hukum tinggal memilih apakah akan menjadikan Indonesia maju atau monoton. Ada 5 rukun atau 5 ibadah wajib dalam Islam dan merupakan syarat pokok yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim, yaitu 1. Mengakui syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kedua, sholat wajib yang 5 waktu. Ketiga, membayar zakat. Keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Kelima, menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu biayanya. Selain ajaran Islam yang pokok tersebut adalah bersifat tambahan. Jika dimisalkan dalam berpakaian, rukun Islam adalah baju dan celana yang menutupi aurat penting dan sendal, sedangkan ibadah lain hanya aksesoris seperti jam tangan, anting, jepit rambut, kaos kaki, kerudung, dan lain-lain. Jika muslim merubah ajaran yang wajib dalam Islam, misalnya menghilangkan adegan rukuk dalam sholat atau merubah adegan secara berlebihan, maka boleh dibilang sesat. Karena seluruh muslim di dunia praktik ibadah wajibnya atau yang termasuk rukun sholatnya semuanya sama. Itu pun tidak ada prakteknya, di Quran hanya diterangkan hadis. Cara takbir pun ada perbedaan sedikit-sedikit. Jika muslim merubah ajaran Islam yang bersifat relatif, maka itu tidak bisa disebut sesat, dimisalkan adzan, sab sholat, dan lain-lain. Adzan hanya bentuk seruan untuk mengingatkan muslim untuk sholat karena waktunya telah tiba. Lantunannya pun di berbagai negara beda, justru beberapa hadis mengatakan adzan yang tidak pakai lagu yang nadanya lurus seperti adzannya Al Zaitun itu lebih baik daripada yang dialunkan. Begitupun sab sholat. Indonesia mayoritas Islam Sunni bermadhab Syafi'i, sedangkan menurut Syafi'i tidak ada pengaturan sab sholat laki-laki dan wanita secara spesifik. Apalagi di Masjidil Haram pun di Mekah sholat laki-laki dan wanita bercampur baur. Jadi muslim Indonesia pun pada kenyataannya mencampur adukan ajaran Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Secara logika seharusnya jika bermadhab Syafi'i maka sab sholat bebas. Tapi kenapa sab sholat wanita di samping laki-laki rame-rame dibilang sesat? Dalam satu agama pun ajaran pasti berbeda, manusia beda pandangan, pemikiran, pendidikan, dan budaya. Perbedaan adalah normal. Jika muslim memaksa supaya praktek ibadah sama, itu adalah muslim yang tidak normal. Secara garis besar pun dari awal sekali Islam sudah pecah, ada Sunni, Syiah, Salafi, Wahabi, dan lain-lain, apalagi garis kecilnya. Bagi muslim yang berakal baik tentunya tidak akan tertarik dengan yang namanya penodaan agama. Beribadahlah sesuai rukun Islam, jangan mengusik hal-hal yang tidak menguntungkan. Kebanyakan muslim di Indonesia mudah percaya kepada ajaran yang datang tanpa berpikir panjang secara turun-temurun. Karena secara biologis orang yang punya gen seperti itu akan mewariskan gen sifat itu pula kepada anak cucunya, ditambah pengaruh budaya dan tingkat intelektual yang rendah, maka disebutlah awam. Orang dikatakan awam bukan berarti tidak punya pendidikan walaupun gelarnya master, doktor, profesor, tapi jika cara berpikirnya, ucapannya tidak masuk akal, maka dia adalah bodoh, awam, dungu. Dimisalkan, ada seorang ulama atau ustadz ceramah di suatu tempat dan dihadiri oleh 1.000 orang. Jika ustadz itu mengatakan bahwa A adalah haram atau si A adalah kafir padahal si A itu tidak haram, maka 900 orang yang hadir percaya buta. Hanya 100 orang yang tidak mudah percaya. Kemudian ustadz tersebut ceramah di berbagai tempat dalam waktu bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun, yang dibicarakannya tetap bahwa si A adalah haram dan kafir. Maka tersebarlah ajaran yang salah alias sesat tersebut melekat dalam pikiran masyarakat dan diadopsi terus-menerus sampai ke anak cucunya. Anak cucunya pun masuk pondok pesantren yang guru pesantrennya sama persis cara berpikirnya seperti ustadz tersebut. Jadi kesimpulannya, suatu ajaran yang belum tentu benar bahkan sesat beredar terus dan selalu diucapkan kepada muslim Indonesia dalam jangka waktu lama, maka ajaran tersebut dianggap suatu kebenaran walaupun ajarannya salah. Hal ini sangat berdampak kepada kehidupan ekonomi muslim itu sendiri, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Dalam kondisi seperti ini, malah kebanyakan muslim menyalahkan orang asing.
Pemerintah saudara, tetangga, teman kerja padahal muslim sendirilah yang tidak merubah cara berpikir.